Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Selamat malam para narasumber yang luar biasa, rekan-rekan nakes dan edukator, rekan-rekan dari Dokter Tanpa Stigma dan Sehat Tara, dan para peserta sekalian. Terima kasih sudah hadir di workshop menjadi edukator Kespro bagi teman tuli, kolaborasi Dokter Tanpa Stigma, Sehat Tara, dan Rogers. Perkenalkan, saya Michael Pratama yang akan membantu workshop malam ini. Sebelumnya, kami dari tim panitia mohon izin untuk merekam dan mendokumentasi kegiatan ini. Saya mewakili teman-teman dari Sehatara, senang sekali bisa bekerja sama dengan Rogers dan Dokter Tanpa Stigma dalam kesempatan kali ini. Selama bekerja bersama teman-teman disabilitas di Sehatara, terkhususnya teman-teman tuli, kita banyak mendengar dan melihat bahwa masih banyak teman-teman tuli masih tidak mendapatkan akses ke edukasi kesehatan reproduksi. Dan bila ada, seringkali pendidikan Kespro ini kerap kurang inklusif dan tidak komprehensif sifatnya. Masih banyak juga stigma yang menganggap disabilitas tidak butuh pendidikan kesehatan reproduksi. Akibatnya banyak masalah yang timbul dari rentannya disabilitas untuk menerima pelecehan dan kekerasan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan berbagai masalah kesehatan reproduksi lainnya. Kami dari Sehatara, Dokter Tanpa Stigma dan Rogers mempunyai visi yang sama, di mana semua orang berhak mendapat hak untuk memperoleh edukasi Kespro yang komprehensif, termasuk teman-teman dengan disabilitas. Sehingga dengan workshop kolaborasi ini, kami harap sebagai nakes dan edukator, kita bisa membuka wawasan yang pentingnya edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif untuk disabilitas, dan memahami tantangan-tantangan apa saja ketika kita memberikan edukasi kelompok ini, dan juga kita bisa memahami bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut dengan metode edukasi yang aksesibel dan empatik. Di sini kami sudah menghadirkan 3 narasumber kita yang tentunya akan memberikan banyak informasi mengenai kesehatan reproduksi pada teman-teman disabilitas. Saya ingin mengingatkan kembali kepada para narasumber bahwa waktu presentasi selama 30 menit untuk tiap narasumber. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah ketiga narasumber sudah menjelaskan materinya. Selama sesi presentasi, peserta diharapkan untuk tetap mute mikrofonnya, dan bila ada pertanyaan, dapat diketikkan di chat room dengan menuliskan ke siapa narasumber yang dituju. Terakhir, kami juga mengharapkan peserta dapat menjaga agar sesi workshop ini menjadi ruang aman, serta dilarang untuk menghina atau merendahkan fisik maupun sara. Oke, baik. Dengan demikian, saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai narasumber pertama kita malam ini, Kak Amala Rahma, yang sekarang menjabat sebagai Country Representative Rogers Indonesia. Kak Amala punya background kesehatan masyarakat yang ditempuh di Universitas Indonesia, dan master di bidang riset dan evaluasi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Dan Kak Amala ini sudah mempunyai pengalaman banyak ya di bidang pengalaman dan pendidikan, dan sudah mempunyai 15 tahun pengalaman dengan berbagai program pengembangan edukasi untuk disabilitas, advokasi kesetaraan gender, dan berbagai isu kesehatan, terutama edukasi kesehatan reproduktif yang komprehensif bersama berbagai NGO. Di antaranya bersama Rogers, HIV Cooperation Program for Indonesia, dan Save the Children Indonesia. Oke, untuk Kamala, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Kak Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para dokter dan tenaga kesehatan. Sudah makan malam semuanya? Atau sambil makan malam juga boleh sambil mendengarkan workshop ini. Jadi tadi seperti yang sudah diperkenalkan oleh Kak Michael, saya saat ini bekerja di Rutgers. Rutgers itu kependekan dari Ruang Temu Generasi Sehat Indonesia. Jadi kami memang berafiliasi dengan Rutgers di Belanda, yang sebetulnya di sana itu adalah nama seorang dokter juga. Jadi Rutgers adalah nama seorang dokter yang pada tahun 1960 sangat concern terhadap isu kesehatan reproduksi dan hak kesehatan reproduksi. Yang mana kalau di Indonesia bicara Kespro itu mungkin tantangannya tidak seberat bicara hak kesehatan reproduksi dan hak seksualitas. Jadi sampai dengan hari ini kami kalau bicara tentang hak seksualitas itu betul-betul sangat hati-hati, terutama pada kelompok-kelompok yang memang belum memiliki pemahaman yang sama. Kak Ike, tolong kasih kode kalau saya bicara terlalu cepat. Oke.
Saya mau share screen sebentar, saya mau buka ini. Jadi Rutgers ini memang bekerja untuk isu kesehatan reproduksi dan seksualitas dan juga sexual gender based violence dan pencegahannya. Jadi kami bukan organisasi pemberi layanan, tetapi adalah organisasi yang bergerak untuk penelitian. Kami juga memberikan dana kepada NGO atau LSM-LSM di tingkat nasional maupun daerah, dan juga memberikan dana kepada pemerintah, cost sharing, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk kedua isu ini. Nah, saat ini memang kami memiliki program untuk teman-teman berkebutuhan khusus, dan terutama ketika sudah berbicara tentang hak reproduksi dan hak seksualitas kepada teman-teman yang memiliki keterbatasan. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana tantangan yang kita hadapi selama ini, terutama ketika teman-teman disabilitas berhadapan dengan hukum, kemudian juga bagaimana dalam sistem hukum betul-betul belum mengakomodir kebutuhan mereka. Tapi sebelumnya, karena ini bicara tentang edukator Kespro, saya mau ajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana perubahan paradigma mengenai anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Jadi ini saya share screen ini, mudah-mudahan terlihat. Terlihat ya Kak Michael? Oke, saya agak terlihat. Jadi slide ini diramu dari PowerPoint Profesor Endang Rohayadi. Beliau adalah pemerhati dan juga akademisi tentu untuk pendidikan khusus di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya sudah mendapatkan konsen beliau untuk membagikan slide ini. Jadi kalau kita tahu di tahun-tahun awal ketika pendidikan luar biasa itu mulai dirintis, sebetulnya yang paling memperhatikan itu justru adalah dari kalangan dokter. Jadi pada waktu dunia pendidikan betul-betul mengesampingkan kelompok disabilitas, dokterlah orang pertama, kelompok pertama yang memang menangani ini secara khusus, melihat bahwa ini adalah sesuatu yang harus ditreat, diperlakukan lebih serius begitu ya. Namun paradigma itu berubah ketika kita memerlukan sebuah komponen pendidikan yang harus juga betul-betul serius menangani ini. Apa yang kemudian membedakan antara paradigma medis dengan paradigma sosial, sehingga ke samping, ke belakang, hampir satu dekade terakhir, cara pandang medis itu kemudian dikritik menjadi cara pandang sosial. Jadi kalau kita lihat perubahannya terutama dalam pendidikan khusus. Kalau dulu pendidikan luar biasa, sekarang orang yang lebih maju adalah untuk menyebutkan pendidikan khusus. Nanti Ibu Ati sebetulnya adalah lulusan dari kampus ini, nanti bisa berbagi cerita karena beliau sebetulnya adalah praktisi, sementara saya tidak langsung berhubungan dengan siswa. Nah, dalam pendekatan atau model medis ini harus berkembang menjadi model sosial. Apa sih bedanya? Kalau model medis, ini kan memang orientasinya pada kecacatan anak. Karena seorang dokter, ketika dia bertemu dengan klien, maka yang dia temukan ini adalah persoalan-persoalan yang ada pada tubuh klien itu. Gitu. Jadi yang muncul adalah, oh kamu sakit perut. Karena kamu sakit perut, maka kamu harus minum obat ini, kamu harus melakukan pencegahan ini gitu ya, menghindari makanan A, menambah makanan B misalnya. Nah, pada paradigma perkembangan sosial, orientasinya adalah pada lingkungan. Jadi lingkungannya yang harus diubah. Ketika kita mendapati anak atau remaja atau orang dengan keterbatasan melihat misalnya, jadi bukan
dianya yang harus diubah, tetapi lingkungan yang berada di sekitarnya lah yang harus diubah gitu. Itu mengapa sekarang kalau kita lihat banyak jalanan pakai konblok warna kuning dengan kontur yang berbeda-beda gitu. Ini adalah bentuk dari lingkungannya lah yang harus diubah. Nah, dalam cara pandang medis itu tentunya akan memunculkan diagnosa. Jadi diagnosa inilah yang kemudian ditetapkan untuk mengetahui oh dia cacatnya di sini. Maka dia disebut label. Oh dia tunanetra, dia tunarungu, dia tunagrahita. Itu muncul di sana. Tetapi dalam dunia perkembangan sosial atau pendidikan, mereka menggunakan assessment. Jadi setiap anak, setiap pendidik, setiap anak didik itu di-assess dulu. Hasilnya adalah, yang keluar adalah hambatannya apa pada anak ini, lalu kebutuhannya apa, yang kemudian digabungkan terhadap rencana pendidikannya, rencana pembelajarannya. Itu membedakan, sehingga pada dunia medis yang didahulukan kecacatannya, kemudian menetapkan batasan kemampuannya, tetapi dalam aspek sosial dan pendidikan yang didahulukan manusianya dulu, baru kemudian hambatan dan kebutuhannya. Ini kemudian akan ada vonis, maksudnya diagnosa dan penetapan dia adalah seorang manusia yang A, B, C, D dengan kecacatannya, sementara di dalam dunia pendidikan itu kan harus keberhasilannya dilihat dari dia berkembang atau tidak. Sementara kalau model medis dia sembuh atau tidak gitu ya. Nah, apakah dengan demikian dimaksud model medis buruk? Tidak, justru tidak. Karena memang itu peran dari tenaga medis gitu. Sementara peran dari tenaga pendidik adalah memastikan dalam pendidikan ini orang-orang dengan keterbatasan tertentu harus berkembang secara optimum dari apa yang mereka miliki. Ini perubahan paradigma ini sangat diperlukan ketika kita menjadi edukator sebetulnya. Jadi perannya perlu di-switch ketika menjadi tenaga medis dengan ketika menjadi edukator. Dan ini terutama harus dihayati betul oleh para guru dan tenaga pendidik gitu. Jadi kenapa mereka perlu melakukan itu supaya tidak terjadi pelabelan, supaya tidak terjadi judgment sebenarnya. Bahwa dalam dunia pendidikan membutuhkan dokter dan psikolog untuk melakukan diagnosa itu benar, tetapi bahwa dalam menyampaikan materi pendidikannya itu harus betul-betul tidak menjadi fokus sebagai edukator. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dipahami. Saya akan kembali ke secara singkat saja. Saya akan pindah ke slide berikutnya tentang apa saja yang kita hadapi selama ini terkait sebentar. Oh, maaf. Oh, bukan. Ya, sudah dapat slide-nya. Saya share di sini. Ini ya. Oke. Oh, kenapa ada ini lagi ya? Pak. Ya, excuse. Sambil saya membagi ini, saya mau katakan bahwa di dalam dunia SGBV, KBGS gitu ya, kekerasan berbasis gender dan seksual, saya mau tunjukkan bahwa kelompok dengan disabilitas itu betul-betul kelompok yang terpinggirkan. Jadi kalau kita lihat, katakan dulu ya, perempuan adalah kelompok yang terpinggirkan di dalam mendapatkan keamanan secara seksual, maka perempuan dengan disabilitas juga jauh di bawah persoalan itu gitu. Jadi kita lihat presentasi saya ini diambil dari beberapa risetnya Rutgers Indonesia yang kemudian diperkuat dengan literatur yang relevan. Jadi kalau kita lihat
perempuan dengan disabilitas itu kalau kita lihat sebagai korban kekerasan seksual, jadi dari 7,4 miliar orang di dunia ini, 15%-nya itu adalah penyandang disabilitas. Dan dari 15% tadi, 19,2-nya adalah perempuan ya di dunia tadi, di dalam 7,4 miliar. Nah, orang dengan disabilitas beresiko 3 kali lebih rentan terhadap kekerasan, baik fisik, seksual, dan emosional. Tetapi perempuan dengan disabilitas itu 10 kali lebih rentan dibandingkan perempuan non-disabilitas untuk mengalami kekerasan seksual. Jadi kalau saya yang mengatakan saya non-disabilitas, walaupun saya juga udah pakai kacamata lumayan tebalnya gitu ya, saya berkebutuhan khusus, tetapi teman-teman dengan disabilitas punya resiko 10 kali lebih rentan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Jadi bayangkan kalau saya setiap memberikan pelatihan di dalam kelas, ketika saya tanya apakah peserta pernah mengalami kekerasan seksual, itu selalu lebih dan hampir 80% mengatakan pernah dengan berbagai macam polanya. Gitu ya, mulai dari diraba, kemudian dipeluk tiba-tiba sampai kepada kekerasan seksual yang betul-betul berat, pemerkosaan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan penyandang disabilitas di Indonesia? Kalau kita lihat berdasarkan kelompok umur, ini persentasenya adalah sekitar antara tadi ya 8,5% sampai paling banyak itu 65%. Jadi teman-teman bisa lihat penyandang disabilitas di Indonesia saat ini berdasarkan data Susenas di tahun 2020 terbanyak adalah di usia 15 sampai 59 tahun. Artinya apa? Artinya ini adalah usia produktif. Jadi paling banyak di usia itu. Nah, kalau kita lihat perempuan dengan disabilitas sebagai korban dalam kekerasan seksual, dia punya 2 kali lebih besar kemungkinan untuk mengalami kekerasan rumah tangga. Jadi 2 kali lebih besar ya kemungkinannya untuk mengalami ke KDRT. Dan dia perempuan dengan disabilitas 7 kali lebih besar kemungkinannya untuk mengalami pelecehan seksual di ruang publik dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas. Jadi rentan sekali posisinya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, kenapa mereka rentan? Pertama, hambatan mobilisasi dan perlawanan secara spontan. Jadi bisa bayangkan apabila teman-teman yang tidak dapat punya hambatan bicara dalam keadaan berbahaya gitu ya, biasanya alert kita kan langsung teriak. Mereka tuh nggak bisa itu. Itu bagian yang berat sekali buat mereka. Yang kedua, bagi teman-teman dengan hambatan intelektual dan mental, kadang-kadang konsep kekerasan sendiri tidak mereka pahami. Bahwa apa yang sedang mereka diperlakukan oleh mereka itu adalah bentuk kekerasan gitu. Jadi tidak selalu punya konsep bahwa saya dilecehkan nih. Oh, kurang ajar tuh dia megang-megang saya sembarangan gitu. Itu belum tentu ada dalam konsep pikiran mereka. Sehingga ini menjadi persoalan juga, hambatan mobilisasi dan perlawanan secara spontan. Jangankan teman-teman yang punya hambatan bicara, perempuan tanpa disabilitas, kemudian mengalami kekerasan seksual, seringkali juga tidak selalu bisa teriak dan lari. Seringkali langsung sarafnya tuh freeze gitu. Tidak bisa melakukan tindakan apa-apa. Nah, cuma kan norma sosial orang luar tuh bilangnya suka blaming the victim ya. Kenapa nggak teriak? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Gitu. Jadi itu yang semakin membuat posisi perempuan selalu berkali-kali lipat sebetulnya menjadi korban kedua kalinya setelah korban sebagai kekerasan seksual itu. Nah, yang lain adalah anggapan sebagai makhluk aseksual. Jadi ini selalu berpikirnya tuh orang tuh ekstrim antara ini aseksual atau sexual driven-nya terlalu tinggi gitu. Jadi nggak pernah ditempatkan di tengah-tengah tuh. Terutama kalau yang sexual drive-nya tinggi itu pada disabilitas intelektual. Sering disebut katanya itu pasti libidonya tuh tinggi gitu. Karena apa? Karena mereka sering masturbasi di sembarang tempat misalnya.
Nah, nanti saya yakin Ibu Ati akan berbagi cerita tentang ini. Tetapi mengapa mereka, teman-teman dengan disabilitas intelektual, seringkali mengekspresikan dorongan seksualnya di tempat umum gitu ya, di tempat-tempat yang tidak private lah begitu. Itu kan karena memang konsepnya berbeda, konsep berpikir abstraknya berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Kalau orang pada umumnya ketika ada dorongan seksual, dia paham ini malu, saya harus ke ruang private, saya harus ke kamar mandi sendiri gitu. Mereka kan belum tentu punya konsep ini. Maka dimanapun begitu dorongan seksual itu muncul, misalnya dia suka dengan orang lain, pada saat itu muncul ya pada saat itu pula mereka bereaksi tubuhnya gitu. Jadi ini yang seringkali menjadi rentan. Jadi seringkali membuat mereka kalau yang sexual drive-nya tinggi itu seperti bukan jadi korban gitu. Ketika terjadi ketika terjadi kekerasan seksual sendiri. Jadi kembali lagi ya, dipersalahkan untuk kedua kalinya. Nah, yang kedua dalam proses hukum, kesaksiannya sulit untuk menjadi bukti yang absah. Jadi selain di dalam proses hukum itu mau ngelapor BAP ke polisi, belum tentu ada tools-tools huruf braille lah atau misalnya penerjemah bahasa isyarat, belum tentu ada disediakan oleh negara untuk itu. Jadi hal ini menghambat sebenarnya bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual untuk kemudian bersaksi. Nah, khusus untuk disabilitas intelektual dan mental, tadi saya sebutkan konsep terhadap kekerasan seksual itu selalu dipahami, tidak selalu dipahami dengan benar. Jadi seringkali pada momen pertama dia menjadi korban kekerasan seksual, tetapi korban biasanya kan kalau anak terutama ya, korban kekerasan seksual, pelakunya tuh di sekitar mereka gitu. Itu udah banyak lah risetnya yang menunjukkan itu. Itu pada satu peristiwa pertama memang pemerkosaan, apalagi misalnya terjadi pemerkosaan berulang, lalu kemudian korban ini merasakan sensasi yang berbeda, pada beberapa kali kemudian dia mencari sebetulnya. Ada banyak kasus dia mencari pelakunya gitu. Nah, pada bagian ini sulit sekali untuk dibuktikan di ranah hukum. Maka seringkali pelaku seringkali lolos begitu saja. Nah, sekarang yang diperjuangkan oleh teman-teman Rutgers dan juga jaringan kita itu adalah jaringan penyedia layanan bagaimana bahwa kemudian korban itu mendatangi pelaku setelah beberapa kali. Tapi yang sedang kita persoalkan kan adalah peristiwa pertama pemerkosaannya ini. Tapi ini tetap sulit sekali perjuangannya sampai kita juga sulit untuk mendapatkan kesaksian dari korban karena mungkin hambatan berbicara, cara berpikirnya juga tidak terstruktur, kemudian juga belum tentu bisa berkomunikasi secara lancar gitu. Nah ini kasusnya tinggi, tetapi pelaporannya paling rendah. Jadi bayangkan 13 kasus dilaporkan selama 7 tahun yang sampai ke pengadilan. Padahal kita meyakini kasusnya tinggi sekali. Yang hanya sampai ke pengadilan itu cuma 13 tahun selama 7 tahun. Jadi betul-betul gunung esnya tuh sangat besar di bawah gitu ya. Nah, stigma bahwa tidak ada yang mau dengan orang cacat. Jadi kalau ini dari Mbak Yeni Rosa dari HWDI mengatakan, jadi kalau ada yang mau secara seksual dengan orang disabilitas, maka dianggap sebagai sebuah keberuntungan bagi orang itu. Dan orang yang mau tadi dianggap sebagai orang yang baik gitu. Jadi kayaknya kalau udah mau dikawinkan, orang mau nikah dengan orang dengan disabilitas, terus kayaknya begitu dia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, itu pun jadi kayak, udah baik dikawinin gitu. Itu norma-norma sosial yang betul-betul merugikan teman-teman dengan disabilitas. Nah, yang lain adalah relasi kuasa dalam pengasuhan perempuan dengan disabilitas, satu persoalan yang rumit. Jadi terutama ketika misalnya pelakunya adalah caregiver-nya yang merawat. Jadi masyarakat tuh sulit untuk percaya dia sebagai pelaku gitu. Maka alih-alih malah menyalahkan dan mencurigai korban. Begitu ya, karena kan di masyarakat masih sangat kental dengan hal-hal seperti itu. Nah, tadi upaya restoratif justice untuk menghindari upaya keadilan bagi korban. Jadi
seringkali tuh kalau saya ini dari riset Rutgers yang dilakukan di tahun 2018, saya bacakan kutipannya. Putrinya itu disabilitas, saya dikurung di sebuah rumah kosong, dia diraba-raba dan pakaiannya dilepas, dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi, untungnya seseorang lewat dan menangkap mereka. Tetapi tetangga saya menyalahkan saya, mengatakan bahwa saya adalah seorang ibu ceroboh yang tidak memperhatikan keselamatan anak saya sendiri. Lalu saya membuat laporan polisi, tetapi orang tua dari anak pelaku meminta saya untuk menyelesaikan kasus ini secara damai. Jadi selalu aja diminta untuk berdamai gitu ya. Dan selalu ditakut-takut, ini susah loh Bu, sampai ke dalam mendapatkan keadilan tuh sulit gitu. Nah, jadi sementara layanan pendidikannya sendiri, kesehatan dan hukum ini masih punya kesenjangan. Pertama, jelas miskonsepsi bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas itu selalu disimplifikasikan hanya dengan ngajarin cara berhubungan seks ya, gitu. Itu selalu disimplifikasi tentang itu. Itu pikiran orang dewasa tuh selalu begitu. Padahal ya misalnya ngapain kita ngajarin kontrasepsi ke remaja? Padahal remajanya udah tahu banget tentang cara pakai kondom gitu ya. Nah, ini yang kaum generasi tua selalu ketinggalan. Yang kedua, menggunakan pendekatan reaktif daripada pencegahan masalah. Kenapa? Misalnya begini, isu-isu perkawinan anak sebetulnya adalah pendekatan reaktif kan. Kalau anak udah pacaran, daripada berzina mendingan dikawinin aja. Padahal kan daripada berzina ya mending gak berzina dong gitu. Nah, ini yang selalu reaktif gitu pendekatannya. Atau kalau anaknya sudah diperkosa ya udah dikawinin sama pemerkosanya gitu. Kan itu cara berpikir yang semeraut gitu ya. Nah, ketiga, upaya pendidikan inklusif masih terus diperjuangkan, tapi terdapat kesenjangan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak atau remaja disabilitas. Yang lain adalah kurikulum pendidikan tinggi yang mencetak guru belum mengakomodir kebutuhan dalam memahami gender, HKSR, dan KBGS. Jadi, Prof. Endang tadi yang saya sebutkan di awal bahkan mengakui ini belum ada kurikulumnya di perguruan tinggi yang mencetak para guru. Nah, kemudian layanan kesehatannya belum sepenuhnya ramah terhadap disabilitas, terutama dalam hal pengambilan keputusan untuk keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Saya bicara di tengah para dokter, tapi saya juga mau katakan seringkali kami menemui dokter-dokter di layanan yang juga menunjukkan sikap yang menstigma. Misalnya, kalau anak remaja datang ke klinik kemudian mengatakan saya perlu alat kontrasepsi, itu tidak harus ngomong, ekspresinya tuh udah berubah gitu. Nah, ini yang kemudian kita melihat ada kesenjangan supaya bagaimana kemudian layanan ini menjadi lebih ramah dan juga apalagi untuk teman-teman disabilitas. Jadi kita sadari betul terdapat keterbatasan dana ya, terutama misalnya yang tadi, untuk bagaimana menyambungkan komunikasi antara teman-teman disabilitas yang butuh bantuan dengan ketersediaan tenaga di layanan kesehatan. Ini jadi PR bersama sebenarnya. Yang kedua adalah penjelasan mengenai informasi kesehatan ini masih didominasi bagi peruntukan orang tanpa hambatan. Jadi kadang-kadang Rutgers sendiri juga kalau bikin berbagai macam produk pengetahuan, kita lupa bahwa hurufnya Mbok ya jangan kecil-kecil gitu. Hurufnya bikinnya yang gede dong, supaya teman-teman dengan low vision itu bisa membaca dengan mudah gitu. Ini memang seringkali refleks kita tuh adalah untuk orang-orang yang mayoritas saja gitu. Jadi ini juga masih harus jadi refleksi bersama. Yang lain hak untuk menentukan kapan menikah, dengan siapa menikah, kapan punya anak, dan sebagainya itu belum terpenuhi dengan baik. Karena dilematis dengan kondisi keterbatasan kemampuan. Seperti misalnya anak dengan hambatan mental dan intelektual, kalau mereka mau menikah, itu gimana nih ininya? Sikap keluarga tuh harus gimana sih sebetulnya gitu. Ini pun masih terus-menerus Rutgers sendiri masih belajar gitu. Iya ya kalau misalnya sesama Down syndrome mau menikah, ini tuh dan usianya sudah cukup ya, kita nggak ngomongin perkawinan anak, usianya sudah di atas 20-an misalnya ya. Terus mereka mau menikah, ini tuh sikap keluarga harus gimana gitu. Antara
sementara mencari nafkah belum mampu kayak gitu ya, jangankan mencari nafkah, kadang-kadang untuk melindungi diri, untuk merawat diri sendiri aja belum bisa. Ini tuh gimana gitu. Jadi selalu dalam dilematis yang cukup serius gitulah. Nah, tadi layanan hukum saya sudah sebutkan. Jadi braille, terus keterbatasan penerjemah bahasa isyarat, mobilitas yang terbatas, jadi sampai memahami bagaimana disabilitas mental dan intelektual ini memberikan kesaksian misalnya. Kalau kita lihat ya, di pasal 433 KUH PER itu nyatakan setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, atau gelap mata harus ditaruh di bawah pengampunan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Ini memicu relasi kuasa yang timpang untuk mendapatkan keadilan, terutama bila pelaku adalah caregiver-nya. Jadi itu berat sekali untuk membuktikan di ranah hukum. Nah ini riset lain di Rutgers, saya mau cepat saja, barangkali waktunya sudah tinggal beberapa menit. Kami lakukan di NTT, di Goa, dan Manggarai dengan metode mixed method. Jadi ada lalu di follow up dengan explanatory model, jadi literatur review dulu, data kuantitatif baru diterjemahkan, dijelaskan, ada penjelasnya dengan metode kualitatif. Ada 80 anak dengan disabilitas dengan rentang usia 12 sampai 18 tahun. Lalu kami juga lakukan FGD ke guru, orang tua, pendamping anak, petugas kesehatan, LSM ada 47 orang. Kita mau lihat sebenarnya knowledge, attitude, dan practice terhadap HKSR, hak kesehatan reproduksi dan seksualitas yang terjadi di antara anak disabilitas, kemudian yang mempengaruhi faktor yang rentan, membuat mereka rentan terhadap kekerasan seksual, termasuk aksesnya seperti apa. Jadi kita lihat bahwa walaupun orang tua itu orang terdekat, tetapi anak-anak muda dengan disabilitas itu nggak mau cerita urusan pribadinya. Nggak tahu ya kenapa begitu. Mungkin karena orang tua nggak pernah belajar secara formal ya menjadi orang tua. Kalaupun lagi pacaran, lagi bucin-bucinnya mau menikah, itu yang dipikirin mau punya anak berapa, namanya siapa gitu kan. Tapi nggak pernah, mungkin jarang pasangan yang membahas tentang lalu bagaimana kita cara mendidik anak, bagaimana konsep pengasuhan, itu jarang. Kesannya kayaknya serius banget gitu. Tapi padahal itu adalah bagian yang penting setelah memastikan berkomitmen untuk berumah tangga. Nah, pengetahuan terhadap cash flow rendah, terutama mengenai pubertas, menstruasi, mimpi basah, otonomi tubuh, termasuk pertemanan dan relasi intim. Jadi semua pengetahuan ini baik dari seluruh responden itu rendah semua. Dan pengetahuan tentang pencegahan kehamilan lebih rendah lagi dibandingkan pengetahuan yang lain. Jadi bayangkan nggak paham nih anak-anak yang tadi itu, yang 80 anak tuh tidak tahu sama sekali. Jadi akses terhadap pengetahuan hal-hal seperti ini lebih rendah daripada anak-anak yang tidak memiliki hambatan. Sikapnya gimana? Sikap terhadap bullying cukup baik, bahwa tidak boleh membuli dan bila dibully harus mengadu kepada orang dewasa lain. Jadi kita nggak nanya pernah dibully nggak gitu kan, itu bahasa yang nggak familiar sama teman-teman di Indonesia Timur, jadi paling olok-olok gitu ya. Pernah diolok-olok nggak? Iya, jadi mereka paham posisinya ketika diolok-olok. Nah, tapi sikap terhadap peran gender rendah. Jadi sebagian responden memahami peran gender tradisional, di mana pekerjaan domestik itu harus dikerjakan perempuan, kalau pekerjaan publik harus dikerjakan oleh laki-laki. Jadi mereka juga nganggap nggak baik tuh kalau peran gender itu dipertukarkan tuh juga nggak baik gitu. Nah ini termasuk memahami pekerjaan laki-laki dan perempuan yang kebanyakan mengelompokkan perempuan sebagai pekerja di rumah tangga aja. Yang lain adalah sikap terhadap karakteristik laki-laki dan perempuan juga masih rendah. Jadi konsep terhadap laki-laki harus bagaimana, perempuan harus bagaimana itu masih bias. Jadi saya yakin ini karena mereka juga mengadaptasi norma-norma gender tradisional, di mana perempuan itu makhluk yang lemah, harus dilindungi, harus patuh pada laki-laki, dan laki-laki harus kuat, aktif membuat keputusan, dan harus agresif. Laki-laki itu pelindung perempuan dan harus ngambil keputusan, sementara perempuan itu harus yang baik, harus yang bersih, yang cantik, harus nurut, dan harus banyak diam di rumah gitu ya. Jadi sounds familiar lah sama kita dengan kalau respondennya juga bukan anak-anak seperti ini gitu. Nah, praktek kebersihan diri
kebersihan reproduksi rendah. Jadi manajemen menstruasi buat mereka membingungkan. Bahkan membasuh alat kelamin dengan air setelah buang air kecil dan mimpi basah tidak dipahami. Jadi buang air kecil itu kayak gimana tuh tentu tidak paham. Jadi nanti saya yakin Bu Ati akan cerita ini banyak sekali, kaya sekali ceritanya di lapangan. Dan masturbasi, sebagian pernah melakukan masturbasi, sebagian tidak memahami konsep masturbasi. Jadi mereka yang melakukan masturbasi itu mendapatkan informasi dari berbagai mitos. Jadi katanya kalau masturbasi kebanyakan nanti dapat physical paralysis loh gitu. Jadi apa? Tremor gitu misalnya. Nah, konsep bullying sendiri masih ambigu. Mereka kadang-kadang melakukan tindakan bullying karena ingin menunjukkan bahwa mereka kuat. Jadi tadi ya, sejalan dengan karena konsep gendernya rendah, maka kemudian ini hasilnya, terlihat manifestasinya. Karena laki-laki harus kuat, maka dia harus menunjukkan bahwa saya kuat. Agar saya dihormati oleh teman lain, ya kadang-kadang ya kalau nggak suka dikit, main hajar dengan pukulan misalnya gitu. Nah, mereka yang memiliki badan lebih kecil sering mengalami bully dan tidak berani komplain atau melapor. Ini manifestasinya tuh tadi dari konsep gender yang rendah. Lalu mereka bingung merespon kalau anggota badan intim disentuh orang lain. Jadi mereka tahu idenya apa, bahwa badan saya ini otoritasnya bagian mana yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh, tetapi bingung mau ngapain gitu. Untuk menjelaskan cara ini kepada orang lain tuh dia bingung, masih bingung sebenarnya untuk membahas ini gitu. Nah, jadi sementara orang tua dan guru adalah sumber informasi utama bagi anak, meskipun tadi ya untuk ngobrol sama orang tua selalu ada jarak gitu, tapi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang Kespro dan seksualitas itu tidak dari kedua sumber ini. Jadi kalau untuk informasi yang lain memang dari orang tua dan guru, tapi kalau untuk pengetahuan tentang Kespro dan seksualitas, wah jarang sekali orang tua dan guru yang membahasnya. Jadi karena juga ibu ini, kalau ini contohnya ya, karena juga orang tua dan guru tuh nggak tahu, nggak pernah juga belajar gitu, karena mereka berpikir nanti juga tahu sendiri anak saya gitu. Nah ini yang menjadi kendala juga, selain guru ternyata juga banyak target yang harus dipenuhi dalam kurikulum dan kebanyakan tentang keterampilan hidup, sehingga Kespro itu belum dianggap sebagai keterampilan hidup, biasanya nggak di-cover dalam kurikulum sekolah. Padahal kalau anak dengan hambatan intelektual dan mental kan nggak harus jago matematik ya ininya. Supaya dia berkembang justru pengetahuan tentang dan keterampilan Kespro ini lebih penting gitu daripada dia harus jago matematik. Nah ini pengalaman bully dan membuli ini kita lihat kadang-kadang mereka jadi korban, kadang-kadang juga menjadi pelaku begitu karena ketidaktahuan gitu. Yang lain juga tidak ada pencegahan sistematis di dalam sekolah terhadap peristiwa bully itu. Nah, apa yang dilakukan Rutgers? Pertama kita punya modul untuk tunagrahita, itu untuk orang tua dan remaja. Kami juga baru saja mencetak ya buku untuk tunarungu dan tunanetra. Nanti kalau sudah ada ISBN-nya saya akan share supaya bisa dibaca bersama. Tapi untuk modul ini adalah modul untuk dengan disabilitas intelektual. Di dalam 3 modul itu, ini modul untuk orang tua dan guru, lalu modul untuk tunarungu dan tunanetra khusus untuk guru, tapi juga cukup fit untuk orang tua. Ini kita mengajarkan memang konsep-konsep dasar kesehatan reproduksi, bagaimana cara merawat diri, relasi yang sehat seperti apa, kemudian badan kita adalah otoritas kita, maka bagaimana kita menghargai badan kita dan juga badan orang lain, kemudian bicara tentang batasan dan persetujuan. Jadi kalau saya setuju kamu pegang tangan saya, bukan berarti saya setuju kamu cium saya gitu. Setiap sentuhan itu harus dengan tambahan yang baru. Jadi ini kira-kira yang dilakukan oleh Rutgers. Saat ini kami juga bekerja dengan Kemendikbud dan Kemenkes di hampir di 12 provinsi dulu untuk sekitar 60 SLB tersebar di 12 provinsi tersebut. Rencananya akan ada 25 provinsi sampai dengan
tahun depan dengan penambahan sekolah-sekolah untuk bicara tentang Cashpro ini. Kira-kira demikian Kak Michael. Terima kasih dan mohon maaf kalau kecepatan. Ya, baik. Terima kasih Kak Mala, sangat banyak insight yang tadi kita dapat dari presentasinya. Tadi banyak sekali take home note dan pengetahuan yang kita sempat di-share tadi. Satu yang cukup berkesan untuk saya itu tadi kalau ada perubahan perspektif ya. Kalau kita memang kebiasa sebagai nakes kalau untuk mencari-cari apa sih diagnosis dari pasien ini, tapi tadi ketika kita menjadi agen untuk pendidikan kekerasan seksual, agen reproductive health, kita harus mencari apa yang kita dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas ya. Oke, terima kasih banyak Kak Mala. Oke, untuk narasumber berikutnya itu dari kami ada Dr. Andes Ati Ekawati. Beliau merupakan pakar di bidang pendidikan kebutuhan khusus dan beliau memiliki gelar doktoral di pendidikan umum dan karakter serta gelar magister pendidikan kebutuhan khusus yang keduanya ditempuh di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI ya. Beliau memiliki banyak pengalaman dalam pendidikan di sekolah kebutuhan di sekolah SLB, di antaranya ada Sekolah Purnama Asti, Sekolah Sukagali, dan SLB Negeri 1 Sukabumi. Baik sebagai guru ABK yang langsung berinteraksi dengan anak-anak disabilitas dan anak-anak kebutuhan khusus, dan juga sebagai trainer dan dosen untuk tenaga pengajar yang menangani ABK-ABK ini. Dan juga beliau merupakan kontributor di berbagai program Rutgers ya dalam pendidikan kesehatan reproduksi, seperti tadi Kak Amala bilang. Baik, untuk Kak Ati, silakan Kak, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih Kak Michelle atas perkenalannya. Baik, kita langsung saja supaya lebih cepat ya. Mungkin materi awal tadi dari Kak Amala sudah sangat memberikan pengaruh banyak buat kita ya, termasuk buat saya sendiri. Izin share screen. Oke, sudah nampak ya. Pada malam hari ini kita sedikit bincang-bincang saja bagaimana pengalaman saya sebagai praktisi di lapangan yang selama ini mungkin menggeluti anak-anak berkebutuhan khusus dengan segala jenis hambatan, mulai dari yang sedang, ringan, sampai yang berat. Dan malam ini saya sangat berterima kasih sekali karena diundang untuk share sedikit pengalaman, berbagi, dan juga mungkin ini adalah salah satu mungkin di akhirnya mungkin nanti akan saya curhat mungkin ya, selalu seperti itu. Kenapa curhat? Karena memang kita tidak bisa bergerak sendiri dalam mengedukasi kesehatan reproduksi ini. Banyak hal yang mungkin nanti akan saya ceritakan, hambatan-hambatan itu sehingga menjadi satu hal yang mungkin bisa kita pikirkan bersama. Oke. Ini. Bentar, kenapa ya? Sudah muncul. Ya. Sebelumnya sudah dikenalkan tadi, saya Ati Ekawati Rifai. Pengalaman saya baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Dan saat ini tugas setelah berkelana ke sana kemari, saya saat ini di SLB Negeri Kota Sukabumi. Baru 2 tahun ini. Oke, mengapa pentingnya mengajari anak kebutuhan khusus tentang kesehatan reproduksi sejak dini? Ini satu hal yang memang sangat mungkin agak terlewatkan kemarin-kemarin. Dalam kurikulum seperti yang sudah dikemukakan oleh Kak Amala, itu tidak ada secara spesifik membahas bagaimana kesehatan reproduksi itu harus dikenalkan ke anak-anak dengan kebutuhan khusus. Padahal mereka adalah masyarakat juga yang memiliki hak untuk
memperoleh dan untuk mengetahui, sehingga hal-hal yang mungkin saat ini sering muncul seperti adanya tadi bullying, kemudian kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak kebutuhan khusus, sampai ada hal yang kasusnya mungkin tidak pernah terselesaikan dengan baik, baik di ranah hukum maupun di lingkungan masyarakat sendiri. Ini yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Redchear sendiri itu sangat membantu kami yang ada di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan khusus ini, membuka mata kita, walaupun tidak semuanya dapat menerima secara langsung kesehatan reproduksi ini sebagai satu mata rantai atau mata pelajaran yang memang sangat penting. Karena menganggap masih banyak orang tabu mendengar kata sex education, apalagi kesehatan reproduksi. Banyak sekali yang beranggapan, ya seperti tadi, ngapain ngajarin anak untuk melakukan reproduksi, padahal bukan. Kita memberikan hal-hal yang memang menjadi bekal mereka. Karena jangankan seperti tadi, anak-anak dengan disabilitas ini, mereka sama seperti kita pada umumnya. Hanya seperti tadi, kalau misalnya ada hambatan intelektual, tentunya proses berpikir itu akan terhambat, sehingga muncullah anak dengan hambatan intelektual, kalau dia sedang merasakan saya ingin meluk, ya dia peluk saat itu. Dia tidak tahu kalau pelukan itu bisa jadi sesuatu yang mungkin orang melihatnya, nggak boleh, hanya tidak boleh, padahal bukan. Kemudian kalau dia seperti tadi sudah mulai masa akil balik ya, sudah mulai dia mengenal dan pubertasnya muncul, itu kan mungkin rasa suka, mengungkapkannya bagaimana. Kadang kalau dengan anak-anak hambatan intelektual itu ada miss, sehingga apa yang dia lakukan dianggap sebagai sesuatu yang salah dan fatal. Padahal mereka bisa diberitahu dengan teknik dan cara yang lebih bisa kita mereka akan dapat banget gitu. Ini bisa diingat sekali karena mereka itu kalau dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu, dalam kesehatan reproduksi ini banyak sekali tantangan dalam mengajarkan kesehatan reproduksi ya bagi anak kebutuhan khusus. Yang pertama, bukan bagaimana kita guru menyampaikan materi kepada anak saja, tapi sikap penerimaan orang tua itu juga mempengaruhi. Belum apa-apa, ibu ngapain itu ngenalin apa itu, ibu jangan dilihat. Padahal kita bawa alat ya, manikin tentang alat, memperlihatkan perbedaan, misalnya alat reproduksi perempuan seperti apa, laki-laki itu bagaimana gitu kan. Itu penting mereka lihat. Dan apalagi mereka dengan hambatan intelektual yang masa berpikirnya itu selalu di ranah konkret. Tidak bisa ke abstrak, semi abstrak gitu kan. Mereka harus nyata. Sehingga apa yang semi konkret pun kalau gambarnya nggak terlalu kurang memadai, mungkin nanti pola pikir mereka akan menganggap yang benar itu yang begitu. Kalau yang saya lihat bentuk payudara itu yang seperti ini, tapi pas dia digambar datar, nah itu kan juga dia akan punya pikiran bahwa payudara itu datar karena gambar yang kita berikan tidak spesifikasi. Nah, itu menjadi polemik tersendiri saat kita memberikan pembelajaran karena banyak orang tua yang menganggap ngapain sih Bu gitu kan ngajarin yang kayak gitu, padahal itu adalah salah satu keterampilan hidup, life skill yang memang paling utama yang harus diberikan kepada anak kebutuhan khusus. Mengapa? Karena lebih banyak mereka akan kita lihat ya kasus-kasus yang selama ini terjadi
itu karena mereka tidak paham, mereka tidak mengerti gitu kan. Mau saja diajak, seperti ada kasus yang anak tuna grahita yang jalan hanya dikasih permen saja, akhirnya dia pulang nangis, tidak bisa mengungkapkan dengan baik apa yang terjadi, sehingga berulang terjadi dan orang tua bingung pas anaknya, kenapa anak saya seperti ini gitu kan. Tiba-tiba dicari, nggak seperti tadi, kasusnya tidak bisa terselesaikan di ranah hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, yang kami lakukan saat ini mungkin tidak terlalu besar karena memang masih juga banyak tidak masuk ke dalam kurikulum secara tertuang khusus, tapi kita menginkludkan materi-materi kesehatan reproduksi ini ke program khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kalau di sekolah itu selain mata pelajaran yang diterima, ada juga pengembangan diri bagi anak-anak kebutuhan khusus melalui mata pelajaran progsus. Di mana di progsus inilah kita bisa memasukkan mata pelajaran atau indikasi-indikasi yang mengarah ke pembelajaran reproduksi. Seperti kita mengenal bagaimana membersihkan diri anaknya gitu ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengenalkan bagian-bagian tubuh, kemudian juga kita mengenalkan bagian tubuh mana yang harus dijaga, bagaimana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Nah, itu juga harus terus diingatkan dan dilakukan berulang-ulang. Ini teknik yang kita gunakan ternyata kalau misalnya secara vulgar atau misalnya secara terbuka langsung ada masukan dan orang tua mungkin tidak paham, itu jadi permasalahan ke depannya. Sehingga pendidik itu harus memiliki satu hal yang lebih luas dalam menggunakan media pembelajaran. Jadi ada kalanya karena kita sudah di awal belum apa-apa sudah di stop, Bu, saya nggak mau kalau pelajaran ini anak saya ikut di sini gitu kan. Ada kasus seperti itu. Padahal anaknya sering ke kamar mandi, diem di kamar mandi ngapain gitu kan. Pas lihat, oh dia sedang masturbasi. Itu bagus karena dia tidak melakukan. Asalnya dia melakukan di dalam kelas, kemudian juga istilahnya terbuka sampai orang-orang yang dia karena saat itu ya karena ingin melakukan gitu kan. Tapi setelah kita ajarkan tidak boleh di ruang terbuka karena memang sudah ada harus disalurkan misalnya si anaknya, kalau enggak nanti dia tantrum, apalagi anak-anak dengan kecerdasan intelektual yang tidak di bawah rata-rata, kemudian juga ada hambatan komunikasi, itu kan sulit untuk mengungkapkan. Jadi hal-hal kita juga akhirnya guru membuat asesmen ke arah kesehatan reproduksi ini. Mengapa? Supaya kita juga bisa mengetahui siklus dari si anak yang memiliki hambatan atau kecenderungan melakukan kegiatan seksual di sekolah. Karena mereka mungkin merasa nyaman melakukannya di sekolah daripada di rumah, karena mungkin takut sama orang tua atau misalnya seperti apa. Dan itu juga perlu kita komunikasikan. Karena ada juga orang tua, enggak di rumah baik-baik saja anak saya, kenapa di sekolah seperti ini gitu kan. Nah, itu juga kan menjadi hal yang perlu kita terus komunikasikan. Oleh karena itu, keluasan ini yang harus dimiliki oleh seorang pendidik tentunya setelah kita memiliki bekal ilmu tentang kesehatan reproduksi yang terkadang ada di kalangan pendidik pun masih tabu untuk mengajarkan kesehatan reproduksi. Bukan hanya tabu, tapi malah menghindari untuk memberikan secara langsung. Kalau misalnya kesehatan reproduksi ini diberikan, nanti dia malah diprotes oleh orang tua. Padahal tidak demikian. Ini adalah sesuatu yang harus dimiliki sebagai keterampilan dasar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, dari permasalahan itu ada beberapa hal yang saya lakukan melalui alur pembelajaran yang digunakan ini. Tentunya bukan saja tiba-tiba muncul ya. Ini adalah salah satu alur pembelajaran hasil penelitian, hasil uji coba juga, bagaimana
sampai akhirnya saya menemukan teknik ini mungkin bisa dilakukan di beberapa tempat ataupun oleh rekan-rekan guru ataupun para tenaga medis atau nakes dalam memberikan pengetahuan ya tentang kesehatan reproduksi ini. Dari sini kita mulai dari diri sendiri. Mengapa seperti itu? Kita mengajak anak untuk mengenal siapa dirinya. Mengenal apa yang ada dalam dirinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian mereka melihat sendiri, bercermin, apa yang harus tertutup, apa yang boleh terbuka. Kemudian menyebutkan, kita mulai eksplorasi ke konsepnya seperti apa. Konsepnya misalnya, ini panca indera yang harus kita jaga. Misalnya ada mata, hidung, telinga, mulut, dan perabaan. Nah, mulai kita ketahui bahwa dengan mata kita akan melihat apa, kamu suka karena kita melihat, kamu suka karena dia terdengar suaranya, kamu suka karena tercium enaknya, kamu suka karena rasanya, gitu kan. Semua itu kita eksplorasi, sehingga anak bisa membedakan mana rasa suka, mana rasa tidak sukanya, termasuk rasa untuk hal-hal yang berkaitan, karena memang kalau misalnya untuk reproduksi ini, apalagi kalau bukan masa pubertas itu ada, itu lebih indera yang 5 ini akan lebih banyak tereksplorasi gitu kan dalam dirinya. Kemudian kita masuk ke ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini yang saya lakukan adalah melakukan koordinasi, kolaborasi dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan anak. Jadi anak orang tuanya ada, anaknya ada, tapi tidak semua. Jadi kesannya tidak lebih ke individual educational program. Kenapa? Karena setiap anak, khususnya anak kebutuhan khusus itu unik banget, sehingga satu dengan yang lainnya akan berbeda. Nah, setelah kita berkolaborasi, di sini ada diskusi, ada pemahaman yang sama antara guru dan orang tua untuk sama-sama mendemonstrasikan secara kontekstual. Kontekstualnya, apa yang diajarkan di sekolah itu sama-sama dilakukan juga di rumah, sehingga anak lebih cepat paham. Karena karakter dari anak kebutuhan khusus, pengulangan itu sangat dibutuhkan. Saat mereka terus mengingat dan diulangi, itu akan lebih dapat lagi gitu apa yang kita ingin sampaikan. Setelah itu kita masuk ke elaborasi pemahaman. Di sini di elaborasi pemahaman ini kita menguji apa yang sudah kita lakukan, pemahamannya sudah sampai mana, akhirnya kita coba evaluasi itu dengan kamu tadi sudah mandi, sudah Bu, apa yang kamu bersihkan, gitu kan? Apa Bu, saya sedang menstruasi, misalnya gitu kan? Oh iya, lalu apa yang perlu kamu lakukan kalau sedang menstruasi? Saya memakai pembalut. Oke, berarti dia sudah paham apa yang harus dia lakukan kalau terjadi menstruasi jika pada anak perempuan. Kemudian, jika terjadi mimpi basah, anak sudah mulai paham, dia ternyata harus membersihkan, harus ke kamar mandi, harus mencucinya. Nah, itu dia lakukan. Tadi dia ungkapkan juga. Akhirnya, itu adalah bentuk pemahaman elaborasi yang diperoleh oleh siswa. Nih, setelah itu kita mencoba mengkoneksikan antar materi. Kenapa harus dikoneksikan antar materi? Karena kalau secara jamnya, karena memang kalau kemarin terakhir waktu kegiatan dengan Rutger menyusun bahan ajar modul untuk anak tunanetra dan tunarungu ini, ada wacana akan memasukkan ke dalam kurikulum gitu kan, sehingga bisa masuk include. Untuk saat ini kan tidak diberikan jam khusus untuk pendidikan reproduksi ini.
Nah, akhirnya kita mengkoneksikan antar materi ini dengan substansi-substansi mata pelajaran yang ada di sekolah. Kenapa? Seperti ada di IPA, kita masukkan tentang ada tentang misalnya mengenal tubuh, kemudian di IPS-nya tentang hubungan sosial seperti apa, apalagi sekarang dengan program profil pelajar Pancasilanya, itu sangat memungkinkan sekali anak untuk terus mengkoneksikan antar materi yang ada dengan pelajaran-pelajaran sehingga tidak berasa pendidikan reproduksi ini diberikan, tapi masuk atau include ke mata pelajaran yang ada. Nah, setelah itu barulah kita melakukan aksi nyata. Aksi nyatanya di sini yaitu anak benar-benar memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan, tujuan dari pembelajaran itu apa. Sehingga arah yang memang mulai dari siapa dirinya, saya harus bagaimana, apa yang akan saya lakukan jika terjadi misalnya hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana saya harus mengatasinya, itu sudah anak ketahui dengan baik, sehingga mereka dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang memang bisa membahayakan dirinya dalam kegiatan reproduksi ini. Mungkin itu yang sedikit yang ingin saya sampaikan, tidak terlalu banyak karena memang secara kajian pengalaman untuk anak-anak kebutuhan khusus ini akan berbeda pendekatannya, sehingga kalau diklasikalkan mungkin sedikit persentase yang akan diperoleh. Mereka hanya cukup di ranah kognisinya itu cuma di C1, mereka hanya tahu, belum sampai ke C2 pemahaman. Nah, untuk sampai ke pemahaman ini, itu kita melakukan asesmen untuk para guru untuk lebih memahamkan lagi topik-topik materi yang diberikan kepada anak, sambil kita mengakses apa yang dibutuhkan anak untuk mengetahui kesehatan reproduksi ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan dan kita bisa sharing. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ke email atau bisa kita diskusi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Ati. Tadi banyak sekali informasi dan pengalaman yang di-sharing ya. Diingatkan sekali lagi untuk para peserta, bila ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat untuk nanti akan ditanyakan dan dijawab oleh narasumber di bagian akhir dari sesi workshop kita. Oke, tadi banyak sekali yang di-share dari Kak Ati ya. Tadi salah satunya adalah bila kita menghadapi dengan disabilitas intelektual, kita harus memberikan contoh yang konkret ya, dan itu pastinya tidak bisa hanya memberikan materi-materi yang hanya untuk orang yang able, tapi juga harus ada menggunakan prop seperti tadi ada manekin. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan konsep-konsep abstrak. Dan juga tadi ditekankan juga ada kolaborasi dengan orang tua dan juga penting untuk mengevaluasi kembali ya pemahaman mereka. Oke, baik, tadi kita dari dua narasumber pertama sudah mendengar dari perspektif edukator dan advokat untuk Kespro untuk para disabilitas. Sekarang kita akan mendengar perspektif dari yang menerima edukasi ini. Ya, baik, dari sekarang kita untuk narasumber ketiga dan terakhir, kita akan mendengar dari perspektif disabilitas dalam perjuangkan hak untuk menerima pendidikan dan informasi terkait kesehatan reproduksi yang aksesibel. Narasumber ketiga kita adalah Kak Eva Aryani, yang merupakan bagian dari komunitas Sehatara, yang tergabung dalam tim koordinasi eksternal kami. Malam ini Eva akan menceritakan bagaimana masalah yang dihadapi komunitas disabilitas tuli untuk mengakses informasi kesehatan reproduksi dan seperti apa pelatihan dan seminar Kespro yang aksesibel yang pernah diadakan dan diikuti oleh teman-teman tuli. Oke Eva, untuk waktu dan tempat dipersilahkan.
Tunggu sebentar ya. Oke, saya mau cerita tentang pengalaman saya tentang belajar reproduksi. Maaf, saya mau perkenalkan, nama saya EVA. Nama panggilan saya seperti ini. Saya ada dalam kelompok tim Sehatara. Saya adalah disabilitas tuli asal Jakarta. Jangan lupa follow Instagram saya ya. Instagram saya ada di PPT di sebelah ini. Terima kasih hari ini sudah datang, masuk ikut workshop ini. Terima kasih banyak. Langsung saja ke intinya. Dulu saya sudah belajar dari sekolah tentang reproduksi. 1, bedanya laki-laki perempuan. 2, pertumbuhan atau perkembangan tubuh itu berdasarkan umur, itu beda. Contoh, umur bayi, umur balita, remaja, dewasa, sakit HIV, AIDS, yang keempat, menstruasi, mimpi basah, yang kelima, kesehatan bayi. Ditambah lagi dulu, guru belum ajar tentang kekerasan seksual, belum ada. Tapi tidak apa-apa. Kemarin, bulan Maret, tanggal 28 sampai tanggal 31, saya mendapatkan kesempatan undangan dari Gerkatin Pusat tentang perempuan, itu acara perempuan tuli nasional. Biasanya ada acara biasanya bulan Maret ada festival Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret ya. Itu saya ikut acara itu. Ada presentasi beberapa, menurut saya bagus, lumayan bagus dan lengkap. Itu ada tema tentang aku dan tubuhku. Siapa? Lovenia. Itu pembicaranya. Isinya tentang apa? 1, hak kesehatan seksual. Maksud apa? 2, tubuh kita beda. Yang ketiga, menstruasi itu apa? Cara membersihkan vagina seperti bagaimana? Yang kelima, HIV AIDS. Payudara, sakit pada payudara itu cara merawat bagaimana, kesehatannya bagaimana. Seperti itu, kesempatan itu menurut saya jelas. Kemarin saya mengikuti acara itu dan saya semakin paham. Yang saya rasa masih kurang apa? Ada yang kurang belajar tentang, menurut aku ya, bukan menurut orang lain. Menurut aku yang masih kurang atau yang masih tidak tahu tentang KB,
suntik KB, terus kanker serviks, HPV, suntik imun anak, juga cara mencegah kekerasan seksual, berani melaporkan bila terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual, bagaimana caranya. Ya, mungkin kalau ada yang mau ditambah-tambah silakan diketik di chat, boleh. Oke, saya lanjut. Ya, harapan saya, apa ya? Sadar. Jadilah kesadaran akses perkembangan belajar. Oke, kesehatan reproduksi itu berkembang sehingga semakin paham, kemudian juga akses isinya itu lebih jelas. Misalnya mungkin menggunakan gambar, tulisan, bicara, itu sesuai dengan juru bahasa isyarat. Mungkin kalau pembicara ngomong terlalu cepat, JBI, juru bahasa isyarat tidak kurang mampu untuk menyesuaikan dengan kecepatan pembicaraan, sehingga informasinya bisa tidak lengkap. Atau mungkin bisa juga ditambahkan juru ketik dalam bahasa Indonesia. Apa sebab, kenapa, tergantung teman-teman tuli. Mungkin ada teman-teman tuli yang belum tahu tentang bahasa isyarat atau bahasa isyaratnya variasi, bisa dibantu dengan adanya tulisan. Seperti di acara seperti ini ada juru ketik. Ya, cara guru mengajar teman-teman tuli di sekolah. Yang pertama, dulu di sekolah bahasa isyarat itu belum ada, belum pakai. Semuanya guru masih berbicara pelan-pelan dan secara jelas, lebar-lebar. Yang kedua, memberi materi gambar kesehatan reproduksi, contoh pertumbuhan janin di dalam bayi, pertumbuhan bayi di dalam janin. Ya. Bayi masih kecil, kalau usianya masih 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan. Nah, itu perkembangannya sampai di usia 9 bulan. Itu visual, gambarnya jelas. Dan juga ada tulisan. Tulisannya singkat, visualnya jelas. Kemudian juga ada penjelasan supaya teman-teman tuli bisa paham. Oh, seperti itu. Penjelasannya jangan yang panjang-panjang, penjelasannya singkat saja, tetapi visualnya yang jelas. Nah, contoh seperti yang di sebelah ini, tulisannya terlalu panjang, isinya terlalu panjang, gambar tidak ada, itu teman-teman tuli malas, bacanya malas melihatnya, kemudian jadinya informasinya tidak bisa ditangkap dengan baik. Tidak menarik bagi teman-teman tuli. Kemampuan bahasa Indonesia teman-teman itu memang variatif juga, sehingga harus didukung dengan gambar-gambar yang jelas. Sekian dan terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Eva untuk sharing dari pengalaman-pengalamannya mengikuti edukasi dan kelas mengenai kesehatan reproduksi. Untuk teman-teman disabilitas lain, baik tuli, netra, maupun disabilitas intelektual, bila ada pengalaman yang mau di-share, boleh diketik via chat untuk ditambahkan, atau juga bisa raise hand untuk nanti bila ingin cerita dengan open chat. Baik, untuk teman-teman peserta yang lain juga bila ada ingin ditanyakan ke narasumber kami juga dipersilahkan ya. Baik, dengan demikian mungkin kita bisa sambil diskusi dengan Kak Ati juga
tadi dan Kak Amala, tadi mungkin ada sedikit harapan dari Eva untuk bagaimana cara bisa melapor ya. Tadi sempat ada Kak Amala menceritakan sedikit mengenai menemani teman-teman disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Mungkin bisa sedikit ada tips di sini untuk bagaimana cara melaporkan bila teman-teman disabilitas mengalami kekerasan seksual gitu. Dari teman disabilitasnya apa yang bisa dibantu dan mungkin apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman nakes atau edukator untuk mencegah dan bisa membantu teman-teman disabilitas. Silakan Kak Amala dan Kak Ati, bila ada jawaban. Iya, saya senang mendapat pertanyaan ini karena pertanyaan ini tadi di kelas guru SLB juga sama ditanyakan. Saking seringnya peristiwa ini terjadi, tetapi bingung mau melaporkan kemana. Tapi memang ini bukan hanya terjadi di kalangan teman-teman tuli, tapi juga di korban-korban kekerasan pada umumnya sama. Jadi background-nya begini, pada saat seseorang mengalami kekerasan seksual, yang sering terjadi itu kan freeze dulu ya, syarafnya tuh freeze gitu. Makanya seringkali kekerasan seksual itu tidak selalu ada reaksi melawan itu. Jadi nggak selalu ada reaksi, apalagi dengan tubuh gitu ya, ikut mukul, ikut nendang itu, atau teriak. Kalau dia bisa teriak, belum tentu bisa teriak, belum tentu teriak pada saat itu gitu. Jadi karena ada saraf yang freeze untuk memaknai ini sebetulnya apa yang melanggar sehingga masuk dirasakan oleh tubuh saya gitu. Nah, mengapa kemudian korban-korban kekerasan tidak hari ini dapat kekerasan, besok tuh udah bisa ngelawan, udah bisa ngelapor itu. Itu bisa saja traumanya panjang dan setiap orang berbeda. Panjangnya itu nggak bisa dibilang, masa udah 3 bulan kejadian nggak dilaporin, masa udah 2 tahun, itu bohong tuh udah 3 tahun nggak diomongin gitu. Itu nggak bisa ditakar dengan cara orang yang tidak mengalami kekerasan seksual. Itu mengapa kalau mungkin teman-teman lihat di TV, ini kok sudah peristiwa 10 tahun lalu baru diangkat sekarang misalnya gitu, kemana aja gitu. Kan selalu gitu ya, blaming the victim tuh paling gampang. Nah, jadi dalam peristiwa itu bisa saja cepat dan sudah siap melaporkan, bisa saja lama gitu. Jadi kalau kita misalnya mengalami kekerasan seksual atau kekerasan apapun gitu ya, pastikan dulu memang dari kita memang memerlukan bantuan untuk sudah siap untuk melapor. Kalau sudah siap itu bagus gitu ya. Tetapi kalau memang kesadarannya sudah muncul, usahakan bukti-bukti terhadap kekerasan seksual itu kita simpan gitu. Kalau bisa visum, kalau bisa foto dulu gitu. Misalnya bentuknya kekerasan fisik, foto dulu gitu. Ini yang seringkali kita nggak salahkan korban, apalagi pada peristiwa pemerkosaan itu kan seringkali jijik ya, kemudian mandi gitu, sehingga jejak-jejak misalnya ada sperma atau DNA orang lain di dalam tubuh kita tuh hilang gitu, karena memang reaksi kita kan memang pengen membersihkan diri gitu. Nah ini yang juga berat sekali. Nah kemudian itu bukan saya ya. Nah kemudian sehingga membuat kalau teman-teman mau melapor, pastikan memang memiliki teman yang atau keluarga yang bisa dipercaya. Karena kadang-kadang orang yang menerima laporan kita pun juga secara mental dan emosi belum tentu kuat, gitu ya. Jadi kalau memang betul-betul sudah punya pendamping, di Indonesia ini banyak sekali namanya forum penyedia layanan yang terdiri dari banyak organisasi perempuan yang menyediakan dirinya untuk menerima laporan seperti itu. Dan tidak semuanya komersil. Ada banyak sekali yang pro bono. Jadi teman-teman aktivis perempuan ini menyediakan dirinya untuk bisa menerima pengaduan begitu. Nah, kalau sudah melapor, nanti bisa saya share beberapa kontak ya. Itu tersebar tuh dari Aceh sampai Papua.
Teman-teman ini baru saja melakukan meeting di Bali waktu itu bulan lalu untuk memperkuat jaringannya, termasuk mereka orang-orang yang betul-betul berjuang di balik disahkannya undang-undang PKS kemarin ya, pencegahan kekerasan seksual. Jadi dari mereka nanti melaporkan, biasanya teman-teman ini akan meminta pendapat, korban maunya apa, gitu. Apa yang ingin korban lakukan? Apakah ingin pelaku dihukum? Apakah cukup untuk trauma healing saja? Atau apakah hanya cukup untuk memperbaiki psikologisnya? Nanti mereka akan assess. Hal pertama yang biasanya mereka lakukan adalah, atau teman-teman bisa lakukan adalah menghindari dari si pelaku ini dulu. Jadi supaya tidak berada di dalam lingkungan itu terus-menerus. Jadi nanti keputusan apapun tergantung pada permintaan korban. Kalau korbannya bilang, saya nggak kuat harus ke ranah hukum, ya sudah, teman-teman ini pasti sangat menghargai prosesnya. Kalau tapi korban mengatakan, saya mau masuk ke dalam persoalan hukum, maka mereka akan merujuk juga pada berbagai macam ahli. Misalnya tersedia ahli psikolog, spiritual gitu ya, kemudian juga ahli hukum, keagamaan kayak begitu. Itu yang biasanya juga ada rujukan-rujukan lain gitu. Jadi saya kira mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Nanti apabila diperlukan saya akan berikan daftar atau list ya forum penyedia layanan ini. Terima kasih Kak Michael. Oke, terima kasih banyak Kak Ala atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya untuk teman-teman. Ini ada pertanyaan lain dari Miu. Halo, mau bertanya, kira-kira dari pengalaman para narasumber, apakah pernah menemukan anak disabilitas yang terpaksa bersekolah di sekolah umum karena tidak adanya SLB atau sekolah luar biasa di daerah mereka? Dan yang kedua, pernahkah punya pengalaman bersama anak-anak tuli yang pertama kali mengalami emansipasi pertama ketika di sekolah? Dan bagaimana responnya? Dan bagaimana cara guru-guru mungkin bisa menjelaskan kepada mereka saat itu? Mungkin ini pertanyaan lebih cocok untuk Kak Ati ya. Mungkin silakan Kak Ati. Iya, pertanyaan yang bagus. Kalau masalah menemukan anak disabilitas yang terpaksa sekolah di sekolah umum karena tidak ada SLB di sana, itu bisa dikatakan sering ya saya menemukan itu. Apalagi pada saat ini dengan adanya pendidikan inklusi, itu sebetulnya sudah tidak lagi satu permasalahan jika di sekolah di satu tempat tidak ada SLB. Karena sekarang dengan adanya inklusi, setiap anak itu yang penting harus terlayani pendidikannya. Tidak dilihat dia sekolahnya ada di sekolah umum ataupun ada sekolah SPLB. Nah, dengan adanya kalau sekarang di Jawa Barat ada kalau kita melihat ada undang-undang dari pemerintah yang mengusung bahwa unit layanan disabilitas itu adalah salah satu yang harus kita usung saat ini karena menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan layanan. Layanannya baik itu pendidikan ataupun layanan yang bersifat sosial dan termasuk layanan untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk saat ini kalau misalnya ada anak yang tidak termasuk disabilitas, mungkin disabilitas di sini dalam kategori yang berat, sehingga terlihat lebih berbedanya lebih gitu kan dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Kalau hal ini sebenarnya sudah jangan lagi menjadi permasalahan karena dengan adanya pendidikan inklusi. Hanya memang masih banyak yang perlu kita benahi di pendidikan inklusi ini, bukan hanya sekedar menerima saja atau memasukkan anak disabilitas ke sekolah umum, tapi bagaimana juga memberikan layanan pendidikannya. Untuk pertanyaan yang kedua, pernah punya pengalaman bersama anak tuli pertama kali mengalami menstruasi? Ya, sangat pernah. Ini macam-macam ya, mulai dari anak itu kaget, dia teriak histeris, nangis sambil meluk, sambil narik-narik seperti itu, respon yang mereka berikan.
karena ada dua. Yang pengalaman yang pertama adalah sebelum mereka mendapatkan pendidikan tentang reproduksi termasuk menstruasi ini, dan setelah mendapatkan pemahaman tentang reproduksi termasuk menstruasi, itu berbeda ternyata. Kalau dulu, karena ini dari 20 tahun pengalaman saya mengajar, rata-rata anak dengan disabilitas, khususnya yang tuli ini, pas mereka mendapatkan menstruasi pertama, bisa jadi sedang ada di sekolah. Dan itu ekspresi yang mereka munculkan seperti kaget. Saya kaget, gitu kan. Kaget kenapa? Ada apa? Saya ditarik-tarik. Dan mungkin mereka bertanya, ada apa dengan saya? Kemudian baru kita jelaskan saat itu. Tapi sekarang setelah saya banyak berkecimpung dan banyak bergaul dengan Rutgers, bagaimana kita memberikan atau membekali anak-anak kita dengan pendidikan reproduksi ini, jauh-jauh hari. Makanya tadi pendidikannya dilakukan secara dini. Kenapa? Mempersiapkan jika hal ini terjadi, mereka tidak perlu kaget lagi. Dan mereka sudah tahu bahwa sekarang saya sudah dewasa, sudah bisa, sudah ada dalam tubuh saya alat reproduksi yang mulai aktif. Kalau kita coba kemukakan itu kepada anak, kita persiapkan itu. Dan mereka akhirnya sering membandingkan. Saya sudah menstruasi usia 12 tahun, 13 tahun, itu kan memang setiap anak akan berbeda. Tapi jika itu kita berikan di awal, seperti tadi, ekspresinya mereka hanya merespon dengan, ibu, saya sudah menstruasi, saya sudah tahu saya menstruasi, saya sudah bersihkan. Nanti kita coba latih lagi mereka bagaimana merawat diri mereka saat menstruasi. Jadi tidak terlalu heboh dibandingkan waktu pertama sebelum kita tahu bahwa pendidikan reproduksi ini harus benar-benar intens kita berikan. Jadi waktu dulu kita tidak konten intensnya bukan setelah anak kejadian baru kita kasih tahu. Kalau sekarang sebelum kejadian kita kasih tahu. Dan cara menjelaskan kepada mereka, yaitu tadi, kalau waktu belum tahu kita jelaskan pelan-pelan, mereka mungkin dengan shock, ada yang shock, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang nggak mau akhirnya ketemu orang, ada yang ketakutan gitu kan. Tapi setelah kita kasih tahu perlahan bahwa ini tidak apa-apa, ini adalah sesuatu yang memang menjadi kodratinya sebagai seorang perempuan, itu butuh waktu juga sampai mereka merasa, oh iya, saya sekarang sudah dewasa. Tapi kalau yang sekarang, karena memang kita kenalkan dari awal, pas lagi kejadian, mereka pas dapat menstruasi pertama, nggak kaget, hanya, ibu, saya sudah, gitu kan, seperti itu. Iya, Kak Michelle, pertanyaannya lagi, itu ya, kalau yang berkaitan dengan menstruasi pertama di sekolah, seperti itu mungkin Kak Michelle. Oke, terima kasih Kak Ati. Jadi benar-benar bisa terlihat ya impact-nya ya kalau kita memberikan edukasi dari sejak dini, dan kalau kita memberikan edukasinya secara reaktif memang beda ya. Oke, ini ada peserta Kak Yesi, ada raise hand, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silahkan Kak Yesi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Silakan. Iya, baik, perkenalkan, nama saya Yesi Susanti. Saya ingin sedikit sharing, Kak, mungkin tentang pengalaman saya mengenai anak-anak disabilitas, khususnya tunarungu. Saya merupakan pengajar di SLB, pernah memiliki anak tunarungu yang memiliki kelainan seksual. Anak ini berjenis kelamin laki-laki, dia melakukan masturbasi ketika teman-teman yang lainnya, maaf sebelumnya, dia merupakan agama, jadi sama teman-teman di sekolahnya berbeda agama gitu. Jadi ketika teman-temannya yang beragama Islam melakukan sholat Jumat,
dia sendiri di dalam kelas. Kemudian dia melakukan masturbasi dan cara membersihkan masturbasinya tersebut dengan mengelapnya dengan menggunakan kaos kaki dari seorang guru. Kemudian ketika dilakukan pendekatan, alhamdulillah anak tersebut berhasil mengakui bahwa ya betul dia telah melakukan masturbasi dengan alasan karena dia merasa pusing. Nah, kemudian kita mengapresiasi kejujuran ia ketika mengakui dia telah melakukan masturbasi. Namun masalahnya justru ketika kita melakukan pendekatan dengan orang tuanya terkesan menutup-nutupi gitu. Ketika kita melakukan pendekatan dengan orang tuanya, mencoba untuk mengkomunikasikan bahwa anak tersebut melakukan hal tersebut di sekolah, khususnya di ruangan kelas, orang tuanya terkesan tidak menerima dan menutup-nutupi ketika kita wawancara bagaimana sikapnya di rumah gitu. Jadi menurut saya pihak-pihak yang harus terlibat dalam pendidikan seks bagi anak-anak disabilitas bukan hanya dari tim kesehatan, guru, tetapi juga orang tua juga harus memiliki keterbukaan mungkin ya, memiliki keterbukaan ketika ada masalah, terdapat masalah dengan anaknya, jadi orang tua juga harus bisa menerima dan terbuka bagaimana apa saja kelakuan-kelakuan anak yang bisa menyebabkan anak tersebut memiliki atau melakukan tindakan seksualitas gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu atas sharingnya. Iya. Ya, sangat bisa terlihat ya tadi ada respon yang baik dari staf pendidik. Namun sayangnya ya orang tua masih belum bisa diajak berkolaborasi dengan baik ya. Mungkin itu bisa jadi emphasis seperti tadi disebutkan oleh narasumber kita. Oke, baik. Untuk terima kasih Bu Yesi. Untuk pertanyaan berikutnya, ini dari Anonymous. Saya sendiri adalah seorang pria tuli, diganggu oleh orang dengar yang adalah rekan kerja. Mereka memperlihatkan video porno saya. Apakah ini perlu edukasi untuk orang dengar juga tentang reproduksi ini? Mungkin maksudnya apakah tindakan ini merupakan suatu pelecehan atau kekerasan seksual ya? Mungkin Kak Ati atau Kak Amara bisa menjawab? Saya mau respon. Mungkin yang pertanyaan Ibu Yesi lebih cocok dijawab Kak Ati barangkali ya. Saya mau jawab yang kedua aja, pertanyaan kedua yang anonimus. Iya, itu adalah tindakan kekerasan seksual. Itu salah satu tindakan kekerasan seksual. Jadi kalau dulu orang berpikir, alah cuma digituin aja gitu. Toh juga nggak ada badan yang kesentuh gitu, nggak ada yang berdarah-darah gitu ya. Tapi itu tentu saja kalau kita bicara tentang, jadi ada piramida rape culture, budaya pemerkosaan itu ada piramidanya ya. Itu adanya peristiwa pemerkosaan itu tidak ujuk-ujuk tahu-tahu ada perkosaan. Itu selalu diawali dari piramida yang di bawahnya dulu tuh. Mulai dari catcalling itu udah mulai, itu satu bentuk kekerasan seksual sebenarnya. Kalau dulu zaman saya masih SMP SMA, kalau di pinggir jalan ada yang sweet gitu, itu kayaknya bangga banget tuh, jalan makin ini ya, makin melenggok gitu. Saya nggak paham bahwa itu adalah bentuk kekerasan sebetulnya. Nah, mungkin banyak sekarang orang juga masih belum berpikir ke sana. Yang kedua, sexist jokes gitu, itu bagian dari kekerasan. Nah, apalagi mempertontonkan itu tanpa minta persetujuan ya. Kecuali minta persetujuannya dulu, kamu mau nggak nonton film ini porno nih gitu. Tapi kalau terpaksa, jadi dipaksakan kemudian tiba-tiba dikagetin, itu udah bagian dari kekerasan. Nah, orang-orang ini bukan hanya perlu ngomongin belajar cash pro, tapi juga belajar adab gitu kan sebenarnya. Itu urusan cash pro lain lagi lah, itu memang udah pasti dia nggak ngerti tentang consent dan unsent, tentang batasan dan persetujuan orang lain gitu. Nah,
Tapi yang clear adalah ini belajar tentang bagaimana membuat batasan diri, bahwa dirinya punya batasan, orang lain juga punya batasan gitu. Nah, jadi menurut saya itu adalah bentuk kekerasan seksual. Ya, terima kasih Kak Amal responnya. Berarti bila ada kasus seperti ini sudah jelas merupakan kekerasan dan sebaiknya dilaporkan mungkin ke pihak HRD ya Bu ya. Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya. Ini dari Dr. Sandra. Ini kelas yang akan kami adakan mulai bulan Agustus untuk teman tuli akan dilakukan secara online. Bagaimana tipsnya supaya kita bisa memaksimalkan kelas ini dan memastikan dan mengecek apakah teman-teman tuli benar-benar paham dengan materinya. Nah, kalau untuk pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Eva. Silakan Kak Eva. Oke, Eva videonya belum muncul ya? Oke, sudah. Mungkin bisa diulang dulu pertanyaannya. Oke, saya coba ulang ya pertanyaannya ya. Ini pertanyaan dari Dr. Sandra. Kami akan mengadakan kelas mengenai kesalahan reproduksi bulan Agustus, terkhususnya untuk teman tuli, dan dilakukan secara online. Bagaimana tipsnya supaya kita bisa memaksimalkan kelas ini dan memastikan apakah teman-teman tuli bisa paham dengan materinya. Oke, materi yang dulu guru kasih tentang reproduksi itu sudah oke, sudah lengkap. Ada yang pertama, sama freeze ulang ya. Oke. Sebelum guru memberikan materi tentang reproduksi itu bagus, sudah lengkap. Ada penjelasan tentang perbedaan laki-laki, perempuan atau jenis kelamin. Contoh laki-laki itu anatomi tubuhnya seperti bagaimana, itu tergantung umur, misalnya masih balita, tubuh laki-laki dan perempuan itu seperti apa, suara. Untuk remaja perempuan mulai menstruasi itu umur 10 sampai 13. Oh, maaf Eva, mungkin aku jelasin lagi pertanyaan Dokter Sandra itu tentang nanti oh ya, ulang, maaf. Ya. Gambarnya lebih jelas, tulisannya itu pendek-pendek aja. Kalau untuk PPT mungkin ya, gambarnya lebih jelas. Contoh darah menstruasi, penjelasannya boleh, tapi penjelasannya singkat, tapi gambarnya lebih jelas, supaya menarik teman-teman tuli lebih paham. Ya.
atau mungkin ada video masuk supaya teman-teman tuli bisa lihat video. Ya, tentu ada JBI juga. Ya, dan tambah mungkin teks. Mungkin ada bantuan untuk juru ketik. Ya. Itu mungkin Michael sudah terjawab atau belum? Oke, terima kasih Eva atas pertanyaannya. Dokter, semoga bisa menjawab ya untuk Dokter Sandra. Bila ada pertanyaan yang masih dirasa kurang, bisa ditanyakan kembali di chat ya. Untuk mungkin Kak Mala atau Kak Ati, mungkin ada mau tambahan terkait edukasi Kespro yang ditargetkan teman tuli, apa ada saran atau tips? Iya, Mungkin bisa sedikit. melengkapi jawaban Eva. Ya, silakan Kak Ati. Ya, kalau misalnya untuk pemberian materi ataupun misalnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi ini, seperti yang dikemukakan tadi ya oleh Kak Eva, itu adalah hal yang memang saat ini masih kurang ataupun masih belum terakomodir di lapangan. Sehingga kalaupun misalnya ada materi, kebetulan kita juga ada kerjasama dengan tim medis, dengan ada UKS-nya. Tadi ada pertanyaan juga di sini Kak Michelle di chat room gitu ya, yang bertanya tentang materi tentang Kespro disampaikan oleh siapa, apakah oleh guru yang berlatar belakang pendidikan atau dengan tenaga kesehatan. Kebetulan kalau setelah adanya pembekalan ya kepada guru juga, kita mencari dari orang yang memang memiliki latar belakang kesehatan. Kenapa? Kita kerjasama dengan dinas kesehatan yang mungkin yang kalau di sekolah ada dari tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat yang dengan sekolah, yang dimana mereka suka ada kegiatan seperti bukan cuma bulan imunisasi saja, bukan cuma memberikan ada juga materi keputrian yang diberikan oleh puskesmas yang bekerjasama untuk memberikan pelatihan ya, mungkin dari orang kesehatan mungkin orang tua lebih akan lebih masuk ya, tapi kita dampingi supaya lebih bisa dipahami oleh anak-anak disabilitas. Kemudian program UKS kalau yang sekarang memang kalau di sekolah luar biasa itu belum seperti di sekolah-sekolah umum ya, belum berjalan dengan baik karena memang termasuk fasilitas dan sarana prasarana UKS sendiri masih dalam banyak yang belum menyiapkan secara khusus. Kemudian untuk materi, terlebih untuk materi, sebetulnya clue-clue yang disampaikan oleh Kak Eva itu adalah sesuatu yang memang mendasar sekali buat anak-anak kebutuhan khusus. Kalau misalnya diberikan selembar kertas, padahal isinya kalau kita baca itu adalah sesuatu yang sangat penting, tapi buat mereka adalah sesuatu yang melelahkan. Jadi mereka lebih banyak ke sedikit, tapi itu adalah utamanya, gitu kan, intinya. Dan dengan teknologi yang ada sekarang, mungkin itu bisa lebih mengakomodir, apalagi dengan adanya video-video yang memang bisa lebih real daripada kita membawa misalnya contoh secara gambar, tapi animasinya masih agak kurang mendekati dan akhirnya membuat pola pikir mereka yang benar itu adalah yang itu, tapi lebih baik kita memberikan hal-hal yang berbau konkret sekali. Mungkin itu tambahannya. Oke, terima kasih Kak Ati atas feedback-nya. Jadi tadi banyak harus diperhatikan ya untuk konsep visualnya, perhatikan bahasa yang sederhana, jelas, dan konkret ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Acim. Assalamualaikum, perkenalkan saya Acim, bekerja sebagai penjaga sekolah SLB swasta Kota Palu. Gimana caranya ya supaya saya bisa jadi fasilitator Kespro untuk siswa ABK Tuli dan guru di SLB? Adakah metode pembelajaran langsung yang cocok untuk anak-anak tuli sesuai usianya remaja, antara SMP LB dan SMA LB?
Mungkin ini yang dipertanyakan antara program untuk pelatihan staf di sekolah SLB atau program yang bisa di-refer ya untuk siswanya agar mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi ya. Mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Ati atau Kak Amala. Silahkan. Kayaknya lihat-lihatan. Lihat-lihatan ini soalnya. Mungkin Kak Amala ingin duluan. Iya, jadi kalau pertama memang ini tuh saya waktu 3 tahun lalu mulai bicara tentang disabilitas dan Kespro, saya sulit sekali menemukan narasumber yang bisa dua-duanya. Kalau saya ketemu dokternya menguasai Kespro-nya, tapi mentransformnya untuk bicara pada ranah disabilitasnya tuh gagap. Tapi kalau saya ketemunya tenaga pendidik SLB memahami tentang disabilitas, pemahaman Kespro-nya masih gagap gitu. Jadi akhirnya kami pertemukan nih dua ilmu ini di Rutgers sampai karena saya yakin dua-duanya kan bukan rocket science ya. Semuanya bisa belajar nih dua ilmu ini. Maka bertemulah mau bikin modul, workshop segala macam tuh harus ketemu tuh bareng. Jadi kalau saya sementara ini formulasinya memang belajar ilmunya untuk gurunya itu dari dokter-dokter ini dan juga dari pegiat program ini. Tapi ketika sudah diterima oleh gurunya, harus diberikan kesempatan untuk mentransform media belajar untuk mereka sampaikan ke anak-anak gitu. Jadi jarang saya belum menemukan dokter langsung ke anak tuh. Jadi selalu membutuhkan guru ini dulu yang kemudian harus paham. Dan bahkan sekarang kita perluas bersamaan dengan orang tua. Jadi guru dan orang tua duduk bersama mendapatkan ilmu bersamaan. Jadi jangan dibuat belakangan orang tuanya, karena anak bagaimanapun kan lebih banyak ketemu keluarganya daripada di gurunya, ketemu di sekolah gitu. Jadi kalau nggak konsisten, gurunya udah pinter tapi orang tuanya masih nolak, pasti ada inkonsistensi pendidikan di situ gitu. Itu anak jadi bingung sebenarnya. Jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi adalah ada program-program yang memang dirancang untuk bisa diakses tetapi memang masih online. Ini masih sangat terbatas sekali, bahkan kalau Rutgers di Palu sebetulnya intervensinya tidak untuk disabilitas, namun kami sudah akan upload nih sebentar lagi kalau sudah ada ISBN-nya, modul-modul tentang tunagrahita sudah ada di website Rutgers. Sebentar lagi ada tunarungu dan tunanetra, bahkan Ibu Ati ikut sebagai penulis di sana. Jadi nanti bisa diambil itu dulu, bisa diakses gratis tentunya, dipelajari, baru kemudian kalau ada pertanyaan dan berbagai macam seminar ikuti saja karena ini bukan rocket science. Sekali lagi bisa semua orang bisa belajar sebenarnya. Ya, terima kasih Kak Amala. Iya, jadi benar-benar butuh kolaborasi ya antara nakes dan tenaga pengajar. Dan Rutgers sangat patut diapresiasi ya karena menjadi salah satu frontier untuk media kolaborasi ini. Dan untuk tadi penanyanya Kak Aci ya, Acim boleh mengakses resource-resource yang sudah dibuat oleh teman-teman di Rutgers untuk menjadi media training, dan mungkin kedepannya bisa ada kolaborasi ya baik antara orang tua, tenaga pengajar dan juga rekan-rekan di Rutgers. Untuk Kak Ati, mau ada tambahan lagi untuk pertanyaan yang tadi oleh Kak Acim? Iya, tidak jauh beda. Karena mungkin kita sudah satu visi ya, Kak Amala. Terlalu banyak bergaul kita. Saya sudah digauli oleh Kak Amala nih dari 2013, gitu kan. Diracuni dengan banyak hal, kita sering diskusi, malah sambil berantem gitu kan. Aduh, itu sampai malam segala macam. Tapi itu tadi, tidak sesuatu yang mengasihkan. Dan ini adalah satu ilmu yang memang tidak perlu bangku sekolah secara khusus, tapi cukup kita bertemu, diskusi, dan bisa dipelajari oleh siapapun. Dan itu adalah tujuan kita, bukan mencari. Jadi kalau misalnya ada duta-duta yang bisa menjadi Kespro yang di dalam lingkungan, dan itu adalah orang terdekat dan bisa di sana, kenapa tidak gitu kan? Belajarlah, carilah, dan kita diskusi. Diskusi bisa terbuka sekarang dengan banyaknya teknologi yang ada. Diskusi bisa dilakukan dengan cara
di lingkungan itu sendiri. Seperti kalau misalnya dia sudah ada di sana untuk tingkatan SMP, LB, SMA, LB, apalagi misalnya berperan sebagai orang yang ada di dalam sekolah, mungkin akan lebih paham bagaimana lingkungan tersebut, sehingga mungkin akan lebih masuk, apalagi sudah mendapat ilmunya secara otodidak, bisa dibaca, kita bawa, apalagi ada bukti dari videonya itu seperti apa, dibawa secara khusus, ada misalnya gitu. Kalau dikenalkan oleh orang yang lebih dekat mungkin akan lebih baik, karena anak dengan kebutuhan khusus ini, mereka trust-nya itu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mereka mesti percaya dulu dengan siapa yang mau disampaikan daripada yang tidak dikenal. Mereka akan tanda kutip ya, bener gitu ini orang ngomong gitu kan, kamu kan nggak kenal aku gitu kan. Cara menyampaikan kita mungkin akan berbeda dengan saat kita mengenal anak tersebut secara keseharian. Mungkin itu yang sebagai tambahannya Kak Michelle. Michael, apakah ketendang keluar? Sebentar saya cek dulu. Saya ada. Michael ya? Iya. Michael. Oh iya. Iya, benar. Michael ketendang keluar. Nggak apa-apa. Saya akan gantikan beliau sementara. Untuk pertanyaan sudah selesai semuanya. Jadi malam hari ini kita Halo, ya Mas, tadi terlempar keluar. Oh, ini dia Michael udah masuk kembali. Silahkan Michael dilanjutkan. Kita bisa penutupan ya, karena pertanyaan sudah selesai semua juga. Ya, maaf tadi. Ya, baik. Terima kasih. Tadi sempat terlempar keluar. Michael, suaranya terima kasih atas tiga narasumber yang sudah memaparkan banyak sekali informasi yang inspiratif dan bisa kelihatannya Michael sinyalnya sudah mulai kesulitan. Halo, ya maaf ini internet lagi tidak stabil. Ya mungkin untuk Dr. Sandra bisa langsung mulai saja untuk kita mungkin foto bersama sebelum menutup acaranya. Iya, teman-teman, kita boleh nyalakan video dulu untuk kita berfoto sama-sama ya. Sebagai kenang-kenangan kita malam hari ini, saya kasih waktu 1 menit, apakah terlalu lama untuk ini dulu? Nggak perlu dandan dulu lah ya, pokoknya wajahnya muncul. Oh ya, masih. Untuk operator bisa silakan beri aba-aba. Kita tunggu kalau teman-teman masih ada yang mau membuka video untuk kita foto sama-sama. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman, atas antusiasmenya mau belajar malam hari ini ya. Oke, kita siap. 1, 2, 3, tahan. Sekali lagi. 1, 2, 3, gaya bebas. Oke, sudah. Oke, terima kasih Dr. Sandra. Baik, terima kasih para ketiga narasumber kita yang sudah memberikan informasi banyak
mengenai edukasi Cashpro pada teman-teman disabilitas. Terima kasih juga para JBI yang sudah membantu acara malam ini, dan juga kepada para peserta yang sudah datang. Semoga workshop malam ini bisa memberikan banyak manfaat, baik kita sebagai edukator, sebagai nakes, maupun sebagai teman-teman disabilitas yang memperjuangkan untuk hak-haknya. Semoga informasi dan kemampuan baru yang dapatkan di webinar ini bisa bermanfaat ya untuk membantu sesama dan juga untuk diri sendiri. Baik, dengan sekian saya tutup acara ini. Saya Michael Pratama sebagai moderator, izin mundur diri. Terima kasih. Terima kasih Kak Amala, Kak Ati, Kak Ike, Kak Ian, Eva. Terima kasih banyak Selamat semua. istirahat Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan.